Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Iswatun Hasanah, kita akan membahas materi tentang iman kepada hari akhir part 2, mata pelajaran pendidikan agama Islam SMP kelas 9. Dalam pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian iman kepada hari akhir dan dalil nakli maupun dalil akli tentang hari akhir. Untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tanda-tanda datangnya hari akhir, kemudian peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir, dan fungsi beriman kepada hari akhir dalam kehidupan. Tanda-tanda hari kiamat kita bedakan menjadi dua macam, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar hari kiamat. Berikut adalah tanda-tanda kecil hari kiamat, yaitu peristiwa atau fenomena yang sudah dapat kita lihat di sekitar kita sekarang ini, yang itu menjadi tanda-tanda bahwa kiamat sudah dekat. Antara lain yaitu banyak masjid yang tidak digunakan untuk beribadah, fitnah banyak menyebar di masyarakat, riba telah menjadi hal yang biasa, anak durhaka kepada orang tuanya, minuman keras, perzinahan, dan kemaksiatan merajalela, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki, munculnya nabi palsu, banyak orang yang memuliakan orang yang berharta, serta menelantarkan anak yatim dan fakir miskin. Sedangkan tanda-tanda besar hari kiamat yaitu peristiwa atau fenomena yang terjadi menjelang saat datangnya hari kiamat. Antara lain yaitu matahari terbit dari barat, munculnya binatang aneh yang bisa berbicara kepada manusia atau Dobatul Ard, keluarnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'juj Ma'juj, turunnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya kabut atau dukhon, adanya api yang muncul dari Yaman yang menggiring manusia menuju tempat berkumpul. Selanjutnya kita akan membahas peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir. Setelah alam semesta ini hancur atau kiamat, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sesudah hari kiamat adalah alam barsyah, kemudian yaumul ba'ats, selanjutnya adalah yaumul mahsyar, kemudian yaumul hisab, dan terakhir adalah surga dan neraka. Disinilah tempat kehidupan yang abadi bagi umat manusia sebagai balasan amal perbuatannya selama di dunia. Peristiwa yang pertama dialami manusia setelah kiamat adalah alam barzah atau yaumul barzah, yang dikenal dengan alam kubur, yang adalah merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur, manusia akan bertemu, ditanyai, dan diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Setelah alam barzah, kemudian adalah yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur menuju ke padang mahsyar setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa ma fis samawati wa ma fil ardi illa ma syaa Allah. Illa ma syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu. Selanjutnya adalah yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar adalah saat dikumpulkannya seluruh manusia yang dibangkitkan tadi di sebuah padang yang sangat luas. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahli bin Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardim bayda'a afra'a
Kaqursatin naqiyyi laisa fiha alamul li ahad. Artinya, diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat di tanah putih bersih, seperti roti yang lembut, tidak ada apa-apa untuk seseorang itu berlindung. Peristiwa selanjutnya yaitu Yaumul Hisab. Yaumul Hisab yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik yang amal baik maupun amal yang buruk, untuk menerima balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat darah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Dan peristiwa terakhir adalah surga dan neraka, yang merupakan tempat kehidupan kekal abadi bagi umat manusia sebagai balasan amalnya. Namun sebelumnya manusia akan melalui sebuah jembatan yang disebut Shirathul Mustaqim. Manusia akan mampu melaluinya jika manusia memiliki amal perbuatan yang baik selama di dunia. Ini yang akan mengantarkan manusia sampai ke surga. Surga adalah balasan bagi amal baik. Amal baik akan mendapatkan balasan yang setimpal dan yang adil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan balasan yang sangat menyenangkan dan memuaskan, sebagaimana firman Allah sebagai berikut. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Quran Surat Yasin ayat 55 sampai 58. Berikutnya adalah neraka. Neraka adalah merupakan balasan bagi amal perbuatan buruk. Setelah manusia dihisab, segala amalnya serupa amal buruk sekecil apapun akan menerima balasannya, yakni neraka yang di dalamnya ada api yang sangat panas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Quran Surat Al-Waqiah ayat 42 sampai 44. Demikian tadi peristiwa-peristiwa yang akan dialami manusia setelah hari kiamat. Selanjutnya adalah hikmah atau fungsi beriman kepada hari akhir. 1. Menjadikan manusia rajin beribadah. 2. Mendorong manusia selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mendorong manusia untuk berperilaku baik. 4. Berusaha menghindari perbuatan dan perilaku yang tidak baik. Demikian tadi materi tentang tanda-tanda hari kiamat, peristiwa-peristiwa sesudah hari kiamat, dan fungsi beriman kepada hari kiamat. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita kali ini, dan kita akan bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.